Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heriet. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari ini, nggak tahu ya, ini kayaknya Pilpahit atau di Juli. Nanti kita akan tuliskan judulnya guys ya. Anda bisa lihat di judul nanti ya. Oke, jadi mungkin kita langsung aja nonton videonya, bisa akan ke komentar guys. Tidak belanja di tenan-tenan yang mendukung Zionis. Tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis. Odol atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Air mineral banyak yang lain. Kenapa yang gitu-gitu? Kenapa coba nggak WhatsApp gitu? WhatsApp maksudnya. Mau nggak boykot WhatsApp? Kan WhatsApp itu dimiliki sama Mark Zuckerberg. Dia itu adalah seorang Yahudi dan berkali-kali dia mengatakan keberpihakannya kepada Israel. Dia pernah mengatakan juga bahwa Hamas itu adalah setan, benar-benar setan. Kan dia bilangnya seperti itu. Lalu kan produknya kan fatwanya itu adalah boykot produk-produk Israel dan atau yang berafiliasi dengan Israel dan atau yang diduga mendukung Israel. Ini kan jelas mendukung. Kenapa gak ada yang mau boykot WhatsApp? Dan yang luar biasanya adalah MUI mengeluarkan fatwa pemboikotan terhadap produk-produk Israel di Instagram. Coba menurut Barai bagaimana? Odol. Oke, bentar, saya mau bahas dulu ya. Jadi gini, kita itu kan punya keterbatasan. Ketika kita melakukan boykot, kita juga harus lihat kemampuan kita. Nggak semua orang tuh mampu boykot secara sempurna, guys. Nah, kalau dia mampu, bagus. Ya. Misalnya Anda sudah tergantung pada odol atau produk-produk yang afiliasi pada Zionis, atau WhatsApp, atau Instagram, atau YouTube bahkan, itu bagus. Itu kalau Anda mampu. Tapi kita tuh sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kayak saya gunakan YouTube, media YouTube untuk berdakwah. Nggak mungkin saya stop dakwah saya, nggak mungkin. Penting saya berdakwah lagi. Ini hal-hal yang nggak mungkin dihindari, ya. Karena kalau Anda bayangkan ya, kalau semua kayak saya ini, yang dakwah di YouTube ini men-stop dakwahnya, Anda bayangkan, ya, kemana lagi kita berdakwah? Kalau Ustadz terkenal masih mungkin lah, Ustadz Abu Somad atau Ustadz apa itu tampil TV masih bisa, atau diundang di pengajian. Tapi kan tidak kena kepada orang-orang yang ingin mualaf gitu, orang-orang yang memang sudah percaya dengan Islam dan tidak percaya agamanya yang lamanya dan ingin pindah, kan susah gitu guys. Untuk kita mendakwakan pada yang non Muslim gitu melalui channel YouTube ini misalnya susah. Makanya kita menghitungkan. Jadi kita tuh ketika melakukan boykot itu tetap menghitungkan bahwa harus dengan mudorot yang sekecil-kecilnya gitu. Jadi antara melakukan boykot terhadap suatu produk dengan tidak, apakah yang lebih banyak mana mudaratnya, itu dihindari. Nah, ketika misalnya kita boykot terhadap WhatsApp, Instagram, atau YouTube yang kita gunakan media untuk berdakwah, kayak saya misalnya, nah itu masalah, mudaratnya lebih besar. Tapi kalau Anda gunakan Instagram, YouTube hanya untuk senang-senang, ya kan? Atau ya untuk hiburan, nah itu bisa Anda hentikan pada mampu, dan memang harus mampu harusnya gitu kan? Karena hiburan bisa diganti yang lain. Tapi di dakwah guys, masa dakwah gitu kan, hal yang sangat krusial, penting untuk pendidikan umat dan manusia pada umumnya gitu. Nah itu harus dipahami. Jadi menghitung mana yang mudaratnya terkecil gitu, ya kan? Jadi harus dimengerti nih gitu. Jadi kalau kita tuh punya kayak WhatsApp, kita mau gunakan apa lagi? Ya itu yang ada untuk kita video call dengan keluarga gitu kan. Jadi intinya boykot itu tidak dipaksakan, tapi adalah dari hati nurani, sesanggup kita, semampu kita. Kalau mampu ada punya pengganti WhatsApp, Instagram, YouTube, bagus. Kalau tidak mampu ya tidak dipaksakan. Islam itu tidak pernah memaksakan guys ya, semampu kita. Itu yang dipahami oleh Taparagi gitu kan. Atau pasta gigi banyak yang lain. Sabun banyak yang lain. Orang-orang anti-Yahudi, anti-Israel bikin konten di YouTube. Konten mereka ditonton banyak orang. Ya Google dapat duit dari iklan-iklan yang dipasang orang di YouTube. Gini ya. Ingat, YouTube itu ada dan selalu ada. Ingat, YouTube memang sudah ada. Nah, tinggal isinya siapa.
Kalau kita yang berdakwah ini atau orang-orang yang memang menggunakan YouTube untuk kepentingan ya yang penting gitu kan, entah untuk pekerjaan atau untuk kehidupan dirinya, itu kalau mereka tidak mengisi YouTube akan diisi orang-orang lain. Nanti apa isi konten YouTube? Yang ada isinya Phil Pait semua, Luis Prasetyo semua, Sulima kacau, nggak ada edukasinya gitu. Yang ada kesesatan di mana-mana. Ini bahaya guys. Makanya perlu balancing. Itu kita para pendakwah ini, para pengedukasi ini gitu, yang menyampaikan ajaran hal-hal yang logis dan masuk akal untuk mengimbangi hal-hal yang tidak masuk akal, nggak ada logis yang mereka sampaikan gitu. Jadi inilah pertarungan YouTube-nya adalah media pertempuran antara yang hak dan yang batil. Kalau yang hak itu pergi, yang batil akan merajalela. Kita nggak mau itu terjadi guys. Jadi mudorotnya akan lebih banyak dibandingkan dengan kebaikannya gitu. Nah ini yang orang-orang ini tidak mengerti. Di ada kita pun ya tetap YouTube atau yang lain itu akan tetap mendapatkan pendapatan dari mereka-mereka ini gitu. Ngerti nggak? Jadi apa ya? Ini adalah suatu hal yang keniscayaan yang nggak bisa kita, karena kita tidak menguasai market, kita tidak menguasai pasar gitu. Kecuali kalau kita pemerintah nih, kalau saya pemerintah nih ya, misalnya kita pemerintah dunia, kita bisa stop YouTube-nya, nah, itu bagus dilakukan. Tapi kalau tidak kan nggak bisa, kan semua itu diserahkan kepada mereka yang saya pasar. Kalau pasar itu tidak diisi oleh kita yang pendakwah ini atau kaum muslimin yang anti Zionis, ya diisi oleh mereka. Itu saja logikanya gitu. Jadi YouTube itu akan selalu untung, ada atau tidak ada kita, itu loh logika pikirnya kan. Ya Ustadz yang anti Yahudi, anti Israel bikin konten di YouTube ya. Kita tidak anti Yahudi atau anti Israel. Yang kita anti adalah Zionis. Bapak ini paham nggak membedakan antara Israel, Yahudi, dan Zionis? Itu beda. Umat Yahudi atau kaum Yahudi itu kita bersaudara dengan mereka sebagai sama manusia, meskipun beda akidah. Ya, orang Israel kita bersaudara dengan mereka meskipun beda akidah. Ada juga orang Israel itu yang akidah sama yang kita, bahkan mereka juga ada yang beragama Kristen selain Islam gitu kan. Yang kita masalahkan adalah Zionisnya, pemerintah Zionisnya itu yang kita masalahkan. Jadi Bapak ini harus belajar membedakan antara Yahudi, Israel, dan Zionis guys gitu. Tentu saja mereka juga dapat duit sih, dapat iklan ya. Ustadz Adi, Ustadz Somad tuh dapat duit dari iklan pendukung Yahudi, ya, dapat bagian dari pendapatan pendukung Zionis itu gitu loh. Tapi yang didapat Google itu lebih banyak tentu saja. Jadi intinya yang bikin konten pengguna Android, pengguna Google Map itu ya kalau ngaku anti Israel berkaca dulu lah gitu. Tidak belanja di tenan-tenan yang Jadi Bapak ini sebenarnya nggak mengerti ya, sama kayak gini misalnya. Saya terangkan gitu ya, paling gampangnya apa ya misalnya gini, ada suatu pasar nih. Pasar ini dikelola oleh orang Zionis misalnya, suatu pasar gitu. Nah, pasar ini ada lapak-lapaknya, ya, ada lapak-lapaknya, orang jualan di situ, ya kan. Nah, lapak-lapak ini menjual segala kebutuhan, beras, sayur mayur, cabai, daging, kebutuhan pokok gitu. Nah, kalau kita nggak ngisi itu, yang ngisi siapa nanti? Orang-orang yang jualan bir, jualan babi misalnya, atau jualan makanan haram, atau jualan yang aneh-aneh lah gitu guys. Kalau kita nggak ngisi gitu kan, lapak kita akan nyambil mereka gitu. Akan ada yang ngambil itu, ya. Dan nanti pasar nih, kalau kita jualan di pasar atau kita bikin konten YouTube, yang nonton siapa? Orang kita nonton juga. Ya, selain dari orang mereka, primanya orang kita yang setuju dengan tontonan ini gitu kan. Yang saya bikin konten tentu harusnya logikanya yang banyak nonton tuh orang Islam. Karena sesuai dengan imannya Islam gitu kan. Nah, tapi pasar tadi, kalau bukan orang muslim yang ngisi pasar, artinya yang belanja orang muslimnya hampir tidak ada gitu. Mungkin orang muslim yang penasaran kepo dengan apa sih yang lagi digosipin atau
dijual sama orang-orang non muslim gitu kan, atau orang-orang yang kita nilai sebagai yang berjualan di pasar itu berjualan hal yang dilarang oleh Islam misalnya gitu kan. Nah, jadi guys, intinya adalah Anda mau pasar itu diisi oleh orang-orang itu, dan pasar itu jadi apa namanya, dan pasar itu bisa membawa pengaruh bagi masyarakat sekitarnya, sehingga orang akan lihat daerah itu menjadi suatu tempat yang, oh ternyata di sini pasarnya adalah pasar babi, pasar apa namanya yang minuman keras gitu. Apa ada maksud itu? Nah, untuk mengimbangi itu, makanya citra itu harus diubah. Makanya masuklah pedagang pasar muslim, karena memang pasarnya terbatas. Belum ada platform di YouTube yang bisa mengakomodasi dakwah gitu guys. Ngerti ya? Makanya harus dilihat mudaratnya gitu. Jadi Islam itu tidak melihat sedangkal itu dangkal guys, dangkal. Oh ini punya Zionis lalu nggak pakai, nggak begitu. Jadi harus dipertimbangkan, Islam itu melihat dari segala aspek, segala sisi gitu, ya kan? Jadi banyak kajiannya, nggak sedangkal itu. Ada yang nggak paham ya seperti itu pemikirannya gitu. Oh ini Zionis, padahal ada apa namanya, ada manfaat di situ yang harus kita kaji juga gitu kan. Mendukung Zionis, tidak membeli produk-produk yang mendukung Zionis, odol atau pasta gigi, banyak yang lain. Nggak nolong. Banyak yang lain. Dan nggak nolong juga, Anda boykot tuh nggak nolong. Apa misalnya Starbucks, Anda boykot apa? Gue mau nanya, produk Israel apa sih yang ada di Indonesia? McD? Israel? Oh, enggak sih ya. Amerika ya. Amerika bantu mana? Israel. Bantu Israel. Katanya begitu. Ya boykot ya produk Amerika. Jangan lo pakai nih, Mike. Tidak membeli produk-produk. Jadi Deddy Corbuzier juga apa namanya, kalau dia mampu ya silakan. Kalau nggak mampu gimana? Intinya guys ya, kita tuh boykot sesuai kemampuan. Jadi kita tuh bukan boykot membabi buta gitu, ya kan? Kita tuh malah kita yang rugi jadinya. Jadi bukan menghilangkan sisi boykot, tapi boykot juga harus cerdas. Jadi nggak bisa kita melakukan sesuatu itu dengan serampangan, nggak bisa. Membabi buta nggak bisa. Harus pakai teknik, pakai trik, pakai cara. Nggak bisa asal-asalan, termasuk boykot gitu. Boykot juga harus cerdas. Bukan asal boykot enggak. Anda harus ngerti apa yang harus diboykot dan kenapa melakukan boykot. Yang penting adalah memang harus melakukan boykot, tapi caranya harus benar, guys. Hitung untung ruginya. Untung rugi dan artian bukan untung rugi materi atau apa ya, tapi efeknya gitu, efek dominonya. Kayak misalnya saya konten dakwah, ya nanti kalau kita nggak ngisi, yang ngisi mereka, yang ngisi itu Juli, Ustaz Setio, akhirnya rusaklah iman anak bangsa kita guys, ya nanti ada banyak murtadin nanti gitu kan, bisa jadi bahaya gitu kan, itu yang tidak boleh terjadi guys. Maka harus cerdas dalam melakukan boykot gitu kan. Produk yang mendukung Zionis, odol atau pasta gigi, banyak yang lain. Sabun, banyak yang lain. Ini mereka nonton. Ya odol sabun kan itu gampang, nah, itu bisa kita lakukan. Yang gampang-gampangnya dulu, yang susah tuh jangan dulu. Makanya kita kemampuan kita tuh kan semua orang beda-beda, termasuk saya gitu kan, beda kemampuannya guys, nggak bisa samakan. Deddy Corbuzier mungkin dia mampu, silakan dia pakai mic. Mungkin dia mau bikin pabrik mic sendiri, silakan Deddy Corbuzier gitu kan. Kalau kita tidak mampu guys, kita tetap butuh mic untuk berdakwah dan menyampaikan edukasi gitu kan. Di mana? YouTube, jangan pakai YouTube. Nggak bisa. Nggak, pola berpikirnya nggak seperti itu. Jadi sekali lagi ya, kita perlu juga mengkritik Deddy Corbuzier. Jadi bukan berarti yang apa katakan Deddy Corbuzier itu 100% salah, enggak. Maksud Deddy itu saya ngerti ya. Deddy Corbuzier tuh ingin mengatakan bahwa ada hal lain yang lebih berimpact gitu. Hal lain yang tidak yang lebih jelas impactnya gitu loh. Cuman Anda mampu nggak? Itu. Jadi Deddy Corbuzier itu sedang men-challenge kemampuan kita masing-masing. Anda kenapa mampu? Jadi seakan-akan Deddy Corbuzier pengen ngomong gini, Anda cuma mampu segitu, cuma mampu
mau memboikot odol atau apa gitu, atau mandi, ya kan? Ya kalau beliau mampu silakan. Kalau beliau aja nggak mampu bahkan kan, beliau bahkan tidak mampu bagaimana YouTube ya sudah gitu. Ini adalah sekali lagi ya, imbauan dari mereka itu adalah semua itu adalah sesuai kemampuan, nggak dipaksakan gitu guys. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.